Welcome back everybody, jumpa lagi dengan saya saudara semua di seluruh Indonesia dan dunia. Nah, sebelum saya mulai video yang sangat inspiratif ya, sangat berharga, sangat luar biasa untuk Anda ini ya. Video yang benar-benar seperti Anda kuliah gratis, Anda mendapatkan ilmu yang berharga di video ini. Nah, sebagai bentuk respon penghargaan Anda, mohon yang belum subscribe channel YouTube ini, Anda bisa subscribe di bawah ini ya. Dan Anda tekan lonceng juga supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi untuk video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Oke, saya mulai video yang luar biasa ini ya. Hari ini saya dalam video ini khusus tentang perang harga minyak dunia ya. Jadi perang, selalu harga minyak dunia ini selalu membuat perang antar negara. Yaitu pertama adalah negara-negara yang produsen minyak terbanyak ya, otomatis ya negara Amerika, Rusia ya, dan negara OPEC Plus ya. Nah, itu selalu dari dulu ya, dari sejak saya masih sekolah ya, kita mengenal selalu kita kalau nonton berita dulu ya, selalu kita lihat tentang perang ya, sampai perang antar negara itu disebabkan karena minyak. Semua orang juga sudah mengetahui bahwa politisasi itu semua karena minyak, karena harga minyak, karena kebutuhan minyak. Karena minyak ini adalah minyak inilah yang membuat nah, seperti inflasi yang terjadi sekarang ini juga karena kenaikan harga minyak. Jika kenaikan harga minyak, maka semuanya berpengaruh ya, saya kasih tahu. Semuanya harga-harga barang akan naik karena minyaklah, distribusi minyaklah, pengolahan emas pun, harga gold pun naik karena minyak. Semuanya itu tergantung karena minyak. Minyaklah adalah pelumas pertama kali untuk pertumbuhan ekonomi. Itu minyaklah yang membuat inflasi. Nah, gara-gara minyak inilah yang membuat Amerika Serikat, China, dan seluruh dunia ini mengalami inflasi yang cukup tinggi saat ini. Itu karena minyak. Karena minyaklah yang membuat inflasi cukup tinggi. Kenapa minyak itu membuat inflasi cukup tinggi? Karena negara-negara dikatakan kartel ya, negara-negara yang tergabung dalam organisasi ya, komunitas negara-negara produsen pengekspor minyak terbesar di dunia, yaitu OPEC Plus ya, dikatakan OPEC Plus ya, karena di dalamnya ada negara yang namanya Venezuela. Venezuela adalah negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi dihitung sudah 303,8 triliun barel. Itu cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela. Kedua Arab Saudi, Irak, Iran, dan lain-lain. Nah, Rusia nomor 6. Nah, Amerika mengirim sinyal untuk perang. Jadi lagi drama. Jadi Anda bisa lihat sekarang pekan-pekan ini, minggu ini kan harga minyak ada terkoreksi ya. Dari level 85 sudah terkoreksi ke hari ini sudah level 75 US dollar per barel, dari 85 US dollar per barel sekarang 75. Dan kemungkinan mungkin minggu-minggu ini masih berlanjut koreksinya ya. Kalau saya prediksi bisa sampai ke harga antara 72 atau 73 US dollar per barel. Setelah itu pasti naik lagi. Nah, pasti naik lagi kenapa? Presiden Joe Biden mengirim sinyal untuk menekan harga minyak ini supaya dengan harga minyak ini ditekan turun, maka inflasi juga ikut menurun ya. Jadi sebenarnya membantu pemulihan negaranya dan juga dunia ya, seharusnya begitu ya. Efeknya dari Amerika akhirnya bisa ke dunia. Nah, seharusnya begitu. Nah, Presiden Joe Biden meminta ya kepada negara-negara produsen minyak ya, untuk ya negara-negara yang punya cadangan minyak untuk merilis lagi ya data cadangan minyaknya ya. Nah, yang merespon itu sangat keras itu dari Perdana Menteri Jepang ya, Fumio Kishida ya. Fumio Kishida meresponnya dengan pernyataan yang cukup mengguncang ya, pernyataan yang membuat genderang perang ya antara OPEC Plus dengan Amerika Serikat berserta sekutunya, negara-negara yang teman-teman mereka yang mendukung kebijakan Presiden Joe Biden ini. Nah, ini pernyataan dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida itu menyatakan bahwa kami akan memproses
dengan pertimbangan apa yang bisa kami lakukan secara hukum. Jadi ini mau melawan itu. Kenapa? Karena negara-negara OPEC itu, nanti tunggu. Bahkan secara hukum Jepang akan berkoordinasi dengan Amerika Serikat dengan negara-negara lain yang punya kepentingan yang sama. Nah, dalam hal ini yang sama, seperti menekan inflasi ini. Nah, itu dikutip dari Reuters, ya. Nah, ini adalah ancaman yang disebarkan untuk negara-negara OPEC supaya mereka itu menambah kapasitas produksi yang tadinya yang mereka sudah komit, ya, itu sampai bulan Desember. Jadi bulan Desember depan ini, jadi sampai akhir tahun ini mereka komit itu 400.000 barel per hari. Diusahakan, ya, diserukan untuk ditambah kapasitas produksinya. Jadi dengan menambah kapasitas produksi, ya, biasanya kan supply banyak, ya, otomatis itu bisa menurunkan harga minyak dunia di pasaran gitu. Itu seruan mereka. Tetapi dengan pernyataan yang cukup keras dari Fumio Kishida ini, akhirnya OPEC itu mengatakan bahwa kami tidak akan gentar dengan Anda punya ancaman-ancaman Anda itu. Maka OPEC plus negara-negara di dalam organisasi pengekspor minyak itu melakukan ancaman balik, ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka akan bukan hanya menambah, mereka akan mengurangi. Jadi jangan sampai mereka akan menahan, ya. Jadi mereka sudah sepakat. Sebenarnya sudah sepakat untuk menahan, ya, bakal mengurangi itu tambahan produksi itu. Yang tadi kesepakatannya 400.000 barel per hari, mereka akan mengurangi. Jika benar-benar seperti yang dari Perdana Menteri Fumio Kishida ini. Jadi ini dimulainya perang harga minyak, ya, mulai perang antara Amerika dan sekutunya melawan OPEC Plus di sini. Nah, kita melihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini, ya, perang harga minyak, ya itu saya sudah mengikuti itu sejak saya masih SMP, ya, masih SD, SMP. Selalu kalau nonton berita itu selalu kita lihat bahwa Presiden Amerika itu selalu ribut dengan negara-negara Timur Tengah. Itu tidak lain adalah masalah politisasi minyak, harga minyak. Ya, mulai dari Presiden Ronald Reagan, ya, waktu perang dengan Libya, Presiden Muammar Gaddafi, ya itu ujung-ujungnya itu mengenai minyak saja. Ya, ujungnya mengenai minyak. Saya tidak usah cerita lebih jauh apa politisanya, ya. Tahun 1992 juga perang Teluk, ya, waktu Presiden Bush senior, ya, menyerang Saddam Hussein, juga itu masalah minyak juga. Dan pada tahun setelah September 9/11 itu pecah, terus Presiden Bush juga waktu Presiden Bush 2003, ya, juga masalah minyak menyerang dan meruntuhkan itu, menghabisi itu Saddam Hussein, ya. Itu juga masalah minyak juga. Dan pada tahun menyerang Taliban setelah 9/11 di Afghanistan juga itu tidak jauh masalah minyak juga. Nah, semuanya yang terjadi di dunia ini yang mengguncangkan dunia, mengencangkan harga-harga barang, inflasi, tidak lain dan tidak jauh adalah masalah bagaimana mengendalikan harga minyak itu. Masalah perang harga minyak itu. Nah, harga minyak itu sempat mencapai level tertinggi dalam sejarah itu pada bulan Februari tahun 2007, ya, saya ingat, ya. 2008, sorry, bulan Februari 2008 itu minyak sampai level tertinggi, mencapai 147 US dollar per barel, ya. Nah, pada saat itu tinggi-tingginya minyak itu. Setelah itu minyak mengalami penurunan harga berkisar di level 60-70 per US dollar. Nah, minyak mengalami penurunan, jadi level stabilnya di harga itu berlangsung terus sampai jadi dari harga tertinggi terus stabil di harga itu berlangsung tahun 2014 sampai 2016. Nah pada tahun-tahun itu, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak dunia yang besar itu mengalami kebangkrutan dan memangkas
produksi banyak sekali yang terjadi PHK besar-besaran ya. Nah, karena ada penurunan harga minyak itu. Ya, itu berlangsung antara 2014 sampai 2016. Nah, pada tahun 2017 ya, Rusia dan negara-negara OPEC ya, akhirnya mereka punya kesepakatan ya. Jadi kesepakatan Wina itu di pertemuan di Wina untuk, jadi ini saya cerita sejarahnya, untuk menahan produksi ya. Tujuannya apa? Supaya harga minyak itu harganya bisa naik, melonjak lagi. Nah, yang tentunya yang paling diuntungkan di sini adalah Amerika. Amerika paling senang ya dengan kenaikan harga minyak ya, karena Amerika memang punya cadangan minyak besar juga. Karena memang pada tahun 2020 ya tercatat Amerika merupakan negara produsen minyak terbesar. Jadi yang produksi minyak terbesar di dunia, yaitu produksi minyak pada tahun 2020 kemarin Amerika itu mencapai 18,60 juta barel per hari ya. Nah, dengan nilai 18,60 juta per barel ini sudah setara ya, sudah mencapai 20% ya, jadi setara dengan 20% dari dari produksi minyak dunia. Yang produksi minyak dunia itu 94,20 juta barel per hari. Amerika sudah bisa produksi sebesar 20%-nya, yaitu 18,60 ya barel per hari. Nah, dengan kenaikan harga itu memang diuntungkan ya, Amerika Serikat dengan kenaikan harga minyak itu. Nah, ini masalah ini berlanjut. Itu 2017, 2018 dan pada memasuki tahun 2020. Nah, itulah kita kembali cerita mengenai kejadian luar biasa mengenai virus corona, pandemik berlangsung, dan pada tanggal 9 Maret itu ya, WHO mengumumkan bahwa virus COVID-19 menjadi pandemi global itu. Maka disitulah perang minyak berlangsung ya. Itulah perang dagang, perang harga minyak ya antara negara itu mulai berlangsung. Pada tanggal itu juga jadi sebelumnya itu hari Jumat ya, tanggal 7 Maret 2020 itu ada pertemuan antara Rusia dengan negara-negara OPEC Plus ya. Nah, dari hasil pertemuan itu mereka tidak mendapatkan kata sepakat ya. Karena Rusia menginginkan supaya dalam kondisi pandemik begini ini jangan kita harus menahan produksi ya, sesuai dengan komitmen dari pertemuan di Wina ya, supaya bisa harga minyak itu bisa didongkrak harganya bisa tetap stabil. Tetapi negara-negara OPEC itu ingin menambah produksi yang banyak, membanjiri mereka. Jadi karena tidak ada kesepakatan itu, maka negara-negara OPEC itu berselisih dengan Rusia, ribut. Akhirnya negara OPEC itu membanjiri pasar minyak dunia itu, jadi memproduksi minyak dalam jumlah yang banyak ya, menambah produksi minyak. Akhirnya harga minyak benar-benar anjlok tajam. Nah, karena jadi Anda bisa kilas balik pada tahun 2020 itu bursa saham ya, jatuhnya bursa saham itu, anjloknya bursa saham di dunia ya, guncangan pasar keuangan pada waktu itu, dan virus corona merebak pada waktu itu juga karena ada perang minyak antara OPEC Plus dengan Rusia ya. Itu perusahaan-perusahaan minyak besar di dunia ya, seperti Chevron ya, British Petroleum yang anjlok harganya sampai 20% ya. Kalau Chevron itu lebih dari 9% anjlok harganya ya. Nah, selain itu juga ada ExxonMobil juga yang anjlok cukup dalam ya. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi itu menderita kerugian lebih besar lagi ya. Nah, seperti Pioneer National Resources ya, itu harga sahamnya anjlok lebih dari 30%. Sedangkan ada juga perusahaan petroleum juga yang kehilangan sampai 40% ya. Nah, ini gonjang-ganjing ini, semua ini ya,
Jadi bikin bursa saham jatuh itu goyang karena tidak ada kesepakatan antara aliansi OPEC Plus dengan Rusia di sini. Karena ini yang sudah terjalin hubungannya cukup lama ya, membuat harga minyak jatuh dalam ya, sepanjang sejarah waktu itu ya harga minyak mencapai level 30 ya, dari sekitar 60-an jatuh, itu terendah sepanjang sejarah ya, itu jatuh dalam sebesar 27% di sini ya, sampai ke level 33 US dollar per barel, dan itu mengalami penurunan terus ya, bukannya naik, menurun terus karena memang Rusia menolak kesepakatan dengan OPEC yang menambah produksi itu ya. Ya, Arab Saudi tetap berniat untuk menjadi pasar dengan minyak dunia ya, karena mereka mencari pasar-pasar baru, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini maka kebutuhan minyak itu berkurang. Jadi OPEC itu mencari pasar-pasar baru dengan menjadi pasar. Nah, inilah jadi titik masalah. Nah, mungkin Anda yang lagi trading ya oil, atau Anda trading di futures, di kontrak berjangka, Anda pernah ada kejadian luar biasa itu pada bulan April itu, yang itu juga saya sempat melihat bahwa ini dalam sejarah ya, pertama dalam sejarah, dan tidak pernah ada seperti gini. Ini hal yang luar biasa ini karena terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan juga ada ribut-ribut antara Rusia dan OPEC ini membuat harga minyak itu jatuh dalam, dari level 30 turun itu dari 60 ke 30, terus dari waktu itu levelnya 68 70, saya ingat waktu itu antara ribut Rusia dan OPEC itu langsung terjun bebas ke level 33 30, terus bulan Aprilnya itu turun. Anda pernah lihat bahwa harga minyak sampai mencapai 0 dan minus dari 0. Mana ada satu harga barang di dunia ini yang di bawah harga 0, minus 0. Jadi minus 37.63 US dollar per barel. Nah, ini luar biasa. Ini cuman pertama kali dalam sejarah dunia ini. Harga suatu barang komoditi itu harganya minus 0. Di bawah 0, minus 37.63 US dollar per barel. Nah, itu kejadiannya pada tanggal 21 April 2020, saya ingat tanggal itu ya. Nah, itu yang terjadi karena perdagangan kontrak berjangka minyak bulan Mei. Bulan Mei yang diperdagangkan bulan April ya. Bulan April tanggal 21 April 2020. Itu kejadiannya pagi hari jam 5.30. Ya, di kejadian pagi hari itu. Nah, pada jam 8.30 harga mulai berbalik kembali lagi. Tapi harga pernah mencapai minus 37.63 US dollar per barel harga minyak dunia. Kenapa harga minyak itu bisa sampai minus begitu? Ya bisa, karena memang kondisi pandemi global. Nah, permintaan minyak itu berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena pertama adalah lockdown di mana-mana. Mobilitas penduduk di seluruh dunia itu dibatasi ruang geraknya. Ya. Lockdown, penguncian ya, orang-orang disuruh karantina di rumah ya, tidak boleh berpergian ya, sehingga sektor transportasi lumpuh. Supaya Anda tahu bahwa yang konsumen minyak terbesar di dunia itu adalah sektor transportasi. Nah, ini sektor transportasi lumpuh karena orang disuruh diam di rumah, tidak usah berpergian ya. Ada lockdown bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Kita juga pernah merasakan bahwa harga minyak murah pada saat harga minyak Pertamax murah pada saat pandemi itu. Nah, itulah kejadian itu yang terjadi, harga minyak minus itu karena kurangnya permintaan ya. Sektor transportasi lumpuh, maskapai penerbangan di dunia itu juga mengalami kebangkrutan karena tidak ada yang berpergian ya. Nah, ya begitu. Manufaktur, pabrik-pabrik juga tidak berproduksi ya. Akhirnya permintaan minyak itu lemah. Tidak berproduksi pabrik-pabrik ya. Kantor-kantor juga ya, perkantoran tutup ya, tidak bekerja di rumah ya, tidak membutuhkan minyak ya. Makanya harga minyak itu tidak dibutuhkan ya. Nah, sementara harga minyak permintaannya tidak ada karena pandemi global, Arab Saudi ini membanjiri pasar terus, memproduksi terus. Akhirnya menekan harga minyak dunia sampai menjadi minus di bawah 0, minus 37.63 sepanjang dalam sejarah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini Anda pasti tanya ya,
Loh, kenapa harga minyak itu kok bisa minus ya? Tadi saya sudah jawab itu. Terus jadi pertanyaan lagi, alasannya itu kok bisa ya harga minyak itu kok bisa tidak ada yang minat ya? Tadi lagi seperti gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah itu harga minyak apa yang harganya menjadi nol itu? Nah, harga yang menjadi nol itu adalah ini harga minyak mentah ya. Harga minyak mentah yaitu harga minyak mentah ada Brent dan WTI. WTI itu West Texas Intermediate ya, yang diperdagangkan di New York Mercantile Exchange ya. Nah, yang menjadi harga minyak menjadi nol di sini, tunggu dulu. Jadi yang dibedakan harga Brent sama WTI itu adalah cuma mengenai karakteristik saja. Ya, kalau harga minyak WTI itu disebut light sweet, itu harganya lebih ringan ya, lebih rendah sulfurnya ya, densitasnya lebih rendah ya, mengandung sulfur yang lebih rendah ya, dan dibanding minyak lain. Jadi jadi di underlying aset yang diperdagangkan di kontrak berjangka yang harganya jadi minus 37.63 itu harga minyak West Texas Intermediate atau WTI di sini ya. Jadi minyak light sweet di sini. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada Anda. Nah, itu karena kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ini perang harga minyak ini selalu menggoncang dunia. Nah, ini selalu membuat dan minyak membuat kehebohan dunia, dan minyak juga yang membuat salah satu faktor penyebab inflasi. Pertama kali adalah kenaikan melonjaknya harga minyak, dan selalu itu bertentangan dengan negara-negara produsen minyak, pengekspor minyak terbesar di dunia, OPEC, dan negara-negara yang punya kepentingan ya, seperti Amerika Serikat, Rusia ya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah tidak usah khawatir dengan gebrakan dari Joe Biden dengan sekutunya ya, Jepang dan negara-negara lain ya, tentang mau menggunakan jalur hukum untuk negara-negara OPEC itu. Nah, OPEC akan mengancam balik jika OPEC mengurangi ya, bukan menambah 400.000 barel per hari ini kan sudah komitnya untuk bulan Desember. Jika OPEC mengurangi, maka harga minyak akan terbang lagi lebih tinggi lagi di atas 100 US dollar per barel itu pada Januari, pada musim dingin benar-benar itu Januari sampai Maret ya. Dan prediksi saya minyak akan terbang lagi mencapai harga yang tinggi-tingginya, karena memang benar OPEC lagi benar-benar mau memaksimalkan kesempatan ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat ya, OPEC ingin tetap stabil dengan 400.000 barel per hari produksinya, sehingga harga minyak itu tetap naik terus sampai level tertinggi pada 2007 itu 2008 atau 2007 167 US dollar per barel itu akan pecah. Jadi akan menuju ke sana ke 147 US dollar per barel. Jadi Anda tidak usah khawatir. Di sini saya informasikan kepada Anda semuanya bahwa harga minyak turun, beli. Ini saatnya Anda beli, Anda akumulasi lagi, karena harga minyak tetap naik. Harga minyak tetap naik ya, apalagi dengan pertumbuhan yang cepat ya. Ada COVID-19 juga. Di sini sudah belajar banyak OPEC dengan Arab Saudi dan kawan-kawannya. Mereka tetap akan menahan produksi terus, sehingga harga minyak akan melonjak tajam terus, dan inflasi akan terjadi terus di Amerika Serikat sampai pada saatnya semester kedua 2022. Jadi ini kenaikan harga minyak akan berlanjut terus ya. Puncak-puncaknya di Februari Maret ya. Anda tetap posisi buy. Di saat harga turun Anda beli lagi. Oke. Inilah informasi penting bagi Anda semuanya, informasi yang sangat berharga ini. Anda maksimalkan profit Anda di trading minyak ya, atau Anda di Bursa Efek Indonesia Anda beli saham-saham perminyakan ya, harga-harga yang jauh dari sektor energi, karena harga minyak tetap terbang lagi. Tidak usah khawatir dengan gebrakan Joe Biden dengan sekutu-sekutunya.
karena itu tidak akan berpengaruh besar ya. Karena yang berpengaruh di sini adalah OPEC ya. OPEC Plus di sini yang berpengaruh dalam menentukan harga minyak dunia mau naik apa turun. Itu dari dulu, dari zaman saya mengenal ini minyak, dari masih pakai celana pendek sampai sekarang ya. Tetap itu OPEC yang punya peranan penting. Oke, sekian informasi saya yang berharga ini. Jangan lupa itu. Yang penting di sini adalah subscribe dan tekan lonceng. Oke, terima kasih.